Pramono Anung Rano Karno resmi mendaftar sebagai pasangan calon di pemilihan Gubernur Jakarta. Pramono Rano menjadi pasangan pertama yang mendaftarkan diri di Pilkada Jakarta. Pramono Anung dan Rano Karno resmi mendaftar sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Pramono Rano mendaftar pada pukul 11 waktu Indonesia Barat Rabu siang dan menjadi pasangan gubernur wakil gubernur pertama yang mendaftarkan diri ke KPUD Jakarta. Pramono Rano diantar dan didampingi ex-gubernur DKI Jakarta sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Basuki Cahayapurnama alias Ahok, serta para pendukung dan simpatisan PDIP. Pasangan Pramono Anung Rano Karno kompak mengenakan pakaian adat Betawi dengan menaiki kendaraan khas Jakarta Oplet ke gedung KPUD Jakarta. Saya terus terang terpanggil untuk bersama-sama dengan Bang Dul bekerja dengan sungguh-sungguh dan juga mencoba untuk kalau diberikan izin dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan membangun Jakarta. Saya adalah orang yang selama hidup saya betul-betul tidak pernah minta jabatan kepada siapapun. Termasuk kepada Ibu Mega, termasuk kepada Pak Jokowi, nggak pernah. Yang saya lakukan hanya kerja keras. Karena kerja keras itulah yang kemudian kenapa tiba-tiba saya ketiban pulung untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Apa yang disampaikan Mas Pram adalah benar, bahwa tadi malam saya baru diperintahkan oleh Ibu Ketua Umum untuk membantu membenahi Jakarta. Teman-teman sekalian, ada percakapan yang Ibu sampaikan kepada saya membuat saya termenung. Beliau mengatakan, sebentar lagi DKI akan ditinggalkan. Kaget saya. Apa maksudnya, Bu? DKI tidak akan jadi ibu kota. Dia akan kembali menjadi daerah khusus Jakarta. Setelah itu apa yang harus dilakukan? Saya perintahkan kamu, dan ini hak prerogatif Ketua Umum, tidak ada diskusi, dampingi Pak Gubernur Pramono Anung. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pramono Anung minta izin ke keluarga dan Presiden Joko Widodo untuk ikut kontestasi Pilgub Jakarta. Jokowi menanggapi bahwa pencalonan Pramono sudah diperhitungkan oleh PDIP. Bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung mantap melenggang ikut kontestasi Pilgub Jakarta 2024. Usai mendapat rekomendasi dari PDIP, Pramono mempersiapkan segala syarat yang dibutuhkan. Selain persyaratan pendaftaran, Pramono juga tidak lupa meminta izin kepada istri dan keluarganya. Tidak hanya itu, sebagai sekretaris negara, Pramono juga meminta izin kepada Presiden Joko Widodo untuk maju kontestasi. Yang kedua tentunya kepada Bapak Presiden. Saya berkonsultasi, saya datang langsung dan saya juga telepon langsung. Dan ketika saya berkomunikasi duduk berdua sama beliau setelah beliau pulang dari Lampung, beliau tertawa terbahak-bahak. Beliau bilang begini, Mas maju gitu. Karena kalau berdua memang kadang-kadang beliau memanggil Mas maju. Ini tidak semua orang yang diberikan amanah seperti itu. Pak, saya minta izin, Bapak izinkan. Saya izinkan, Mas harus maju. Jadi inilah yang saya komunikasikan dan terus terang teman-teman media pasti tahu saya sama semua menteri juga berhubungan sangat baik. Bahkan beberapa ketua umum partai, tapi saya nggak sebut namanya ya, sudah menyampaikan ke saya, Mas saya walaupun dukung yang lain, udah untuk Jakarta saya pasti ke Mas. Sementara itu, menanggapi perizinan dari Pramono, Presiden Joko Widodo menyebut itu adalah hak dari Pramono. Terlebih lagi, itu merupakan amanah dari partainya. Ya itu hak politik dari Pak Pramono Anung dan PDI Perjuangan.
Dan semuanya pasti sudah ada kalkulasi politiknya, sudah ada hitung-hitungan politiknya. Saya kira memutuskan seperti itu, bukan sesuatu yang... Sudah izin Pak? Sudah izin ke Bapak? 2 hari yang lalu sudah. Begitu saya ditunjuk, langsung izin saya. Jokowi menambahkan, majunya Pramono sudah diperhitungkan oleh partai pengusungnya, yakni PDIP. Tim Liputan iNews melaporkan. Ridwan Kamil dan Suswono resmi mendaftar ke KPU Jakarta untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur. Pasangan yang disebut dengan Ridho ini diarak oleh ribuan simpatisan dengan berjalan kaki menuju kantor KPU Jakarta. Pasangan Ridwan Kamil dan Suswono mendaftarkan diri ke KPU Jakarta sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Duet yang disebut Ridho ini juga dikawal oleh elit partai pendukung seperti Gerindra, Golkar, PAN, PKS, hingga Partai Demokrat. Ridwan Kamil dan Suswono diarak bersama ondel-ondel dengan berjalan kaki menuju ke kantor KPU Jakarta. Pasangan Ridho membawa visi Jakarta baru, karena RK dan Suswono menganggap Jakarta sudah bukan menjadi ibu kota negara. Dan pembaruan akan dilakukan agar Jakarta bisa bertransformasi dari Jakarta baru menjadi Jakarta maju. Ridwan Kamil dan Suswono menjanjikan konsep baru untuk Jakarta agar menjadi kota yang lebih baik. Dalam kesempatan ini kami menyampaikan juga nama pasangan kami adalah Ridho, ya, singkatan dari Ridwan Suswono, bukan Rawon, mohon izin. Semata-mata kami sangat berharap ada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam niat baik kami membangun bangsa ini melalui demokrasi dan kerja-kerja untuk kemajuan Indonesia dan khususnya Jakarta. Dan tentu kami berharap proses administrasi politik ini lancar, dilanjutkan dengan proses kontestasinya yang kondusif, penuh riang gembira, penuh adu gagasan dari calon-calon yang nanti mungkin sudah ditetapkan oleh KPU, kurang lebih mungkin sekitar 3 pasang, sehingga rakyat Jakarta alhamdulillah disuguhi oleh gagasan-gagasan yang solutif selama 5 tahun ke depan yang cocok dengan yang ada dalam pikiran warga Jakarta. Pendaftaran RK Suswono didukung dan dihadiri perwakilan dari 15 partai politik pengusung. Nama-nama parpol pengusung RK Suswono diabsen satu persatu dan dibacakan langsung oleh Ketua KPU Jakarta, Wahyu Dinata. Pasangan RK Suswono menjadi pasangan kedua yang mendaftar ke KPU Jakarta setelah sebelumnya pasangan Pramono Anung dan Rano Karno yang diusung PDI Perjuangan daftar ke kantor KPU Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ahmad Lutfi dan Taj Yassin Maimun resmi mendaftar ke KPU Jawa Tengah sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Menaiki mobil terbuka, Ahmad Lutfi dan Taj Yassin diarak menuju kantor KPU Provinsi Jawa Tengah. Pasangan calon gubernur Ahmad Lutfi dan wakil gubernur Taj Yassin Maimun mendaftarkan diri ke kantor KPU Jawa Tengah. Pendaftaran pasangan Lutfi Taj Yassin diantar langsung oleh Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Arak-arakan mereka juga diantar oleh mantan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo. Arak-arakan rombongan Ahmad Lutfi Taj Yassin dimeriahkan oleh barongsai dan ribuan massa pendukungnya. Pasangan Ahmad Lutfi Taj Yassin tiba di kantor KPU Jawa Tengah pada pukul 8:30 menit. Mereka menyerahkan berkas pendaftaran secara langsung kepada Ketua KPU Jawa Tengah. Usai mendaftar, Ahmad Lutfi dan Taj Yassin menyampaikan ucapan terima kasih dan berjanji akan mengikuti seluruh mekanisme yang ada. Kami telah diterima secara administratif di KPU
yang nantinya akan dilanjutkan tahapan-tahapan yang lain. Tentunya saya hari ini juga sangat senang sekali, apalagi kontestasi pemilu sudah akan dimulai. Saya hanya minta doa restu, semoga pelaksanaan kontestasi ini menjadi kontestasi yang sangat menyenangkan, karena sejatinya pesta demokrasi itu harus senang. Jadi pesta itu harus senang, harus ramai. Siapapun pimpinannya adalah putra-putra terbaik Jawa Tengah 2024. Pasangan calon Ahmad Lutfi dan Taci Yassin Maimun diusung oleh gabungan 9 partai politik di Jawa Tengah dengan perolehan suara sebanyak 13,7 juta suara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Bakal calon gubernur Andika Perkasa dan pasangannya Hendrar Prihadi mendaftar ke KPU Jawa Tengah Selasa kemarin. Keduanya menumpangi delman menuju kantor KPU Jawa Tengah dan diantar ratusan pendukung. Pasangan Andika Perkasa, Hendrar Prihadi bertolak menuju kantor KPUD Jawa Tengah dari kantor DPD PDIP Jawa Tengah siang tadi. Sejumlah orang meneriakkan dukungannya untuk pasangan Andika dan Hendy yang akan berlaga dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah. Saat ini kita sedang proses menuju KPUD Jawa Tengah. Sukses. Ya, Mas. Ditemani istri, Andika Perkasa menumpangi delman menuju kantor KPUD. Di belakang Andika, Hendrar Prihadi yang didampingi istri juga menumpangi delman. Ratusan pendukung ikut mengantar pasangan Andika Hendy dengan arak-arakan yang cukup panjang. Selain mengendarai sepeda motor, mereka juga naik truk tronton untuk menuju kantor KPU yang berjarak sekitar 5 km dari titik keberangkatan di Panti Marhaen. Andika dan Hendrar menjadi pasangan pertama yang mendaftar ke KPUD Jawa Tengah. Pasangan yang didukung PDIP ini akan berhadapan dengan kandidat dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM, Ahmad Lutfi Taci Yassin Maimun. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Kofifa Indar Parawansa dan Emil Dardak sapu bersih partai yang akan mengusung dirinya dalam kontestasi pemilihan Gubernur Jawa Timur, kecuali Partai PDIP dan PKB. Banyaknya partai pengusung berpotensi memenangkan Kofifa dengan mudah dalam Pilgub Jawa Timur. 8 partai parlemen mengusung Hovifah Indar Parawansa dan Emil Dardak dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur, kecuali Partai Kebangkitan Bangsa PKB dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Sementara partai non-parlemen sebanyak 6 partai juga mengusung Hovifah Indar Parawansa di Pilgub Jatim. 8 partai parlemen yang mengusung Hovifah diantaranya Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, Nasdem, PPP, PKS, Gerindra, PSI. Sementara 6 partai non-parlemen diantaranya Partai Perindo, Partai Gelora, Partai Buruh, Partai Umat, PBB, dan Partai Garuda. Banyaknya partai pengusung pasangan Hovifah dan Emil Dardak menambah optimisme Hovifah untuk memenangkan Pilkada Jawa Timur tahun 2024. Mudah-mudahan menjadi kekuatan untuk bisa membangun sinergi di antara seluruh elemen partai pengusung dan relawan semuanya bersama masyarakat Jawa Timur untuk meraih kemenangan pada Pilgub 27 November yang akan datang. Sementara itu, pasangan lainnya dari Partai PDIP diprediksi akan mengusung Tri Risma hari ini akan melawan Hovifah di Pilgub Jatim. Sementara PKB hingga saat ini belum ada tanda-tanda mengusung siapa di Pilgub Jatim. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan Airin Ade hari ini juga mendaftar ke KPU Banten. Usai mendaftar, Airin berjanji akan memberikan yang terbaik untuk Provinsi Banten. Kami ucapkan selamat datang kepada bakal pasangan
selanjutnya yaitu prosesi pengalungan syal yang akan diberikan oleh Sekretaris KPU Provinsi Banten, Bapak Ferry Syahmina. Ya, pemirsa, inilah Airin Rahmi Diani dan Ade Subardi yang telah resmi mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten hari ini. Pasangan ini datang ke KPU Banten diiringi ratusan pendukungnya. Airin dan Ade tiba pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan diterima langsung para komisioner KPU Banten dan Bawaslu Banten. Proses penyerahan dokumen persyaratan dilakukan di Aula Utama KPU. Jajaran pengurus PDIP dan Golkar mendampingi pasangan Airin Ade. Selain PDIP dan Golkar, pasangan ini juga didukung partai non-parlemen seperti Partai Buruh, Gelora, Partai Ubat, PBB, dan PKN. 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2. PR saya adalah bagaimana mendorong agar anak-anak tidak putus sekolah, agar anak-anak bersemangat, orang tuanya bersemangat untuk bisa masuk sekolah. Bahkan ada yang satu hal menarik saat saya kunjungan di satu desa. Kenapa nggak mau sekolah? Habis nggak ada uang jajan. Nah, ini menjadi perhatian penting bagaimana program Pak Prabowo dengan program makan siang gratisnya. Maka nanti saya terpikirkan bagaimana kita punya kantin yang sehat, bagaimana kita pemberdayaan terhadap para pelaku UKM UMKM sehingga program Pak Prabowo dan Mas Gibran dengan program makan siang gratisnya ini bisa menjadi salah satu solusi. Gak ada lagi orang tua yang nggak mau menyekolahkan anaknya karena nggak punya uang jajan. Dan reformasi birokrasi pun juga harus dilakukan. Bagaimana pemerintah hadir dan ada di tengah masyarakat dan banyak program yang lainnya. Entah kita bagi, kita share aja visi misi kita. Yang pasti tidak boleh bertentangan dengan RPJPD yang sudah disusun hari ini. Makanya tadi kenapa KPU minta kita tanda tangan untuk penyusunan visi dan misi bagi kami para pasangan calon. Gimana perasaannya sekarang bisa dikawal Golkar? Ya. Perasaannya gimana kali ini dikawal Golkar akhirnya? Ya pasti seneng lah. Kamu seneng nggak liatin Bu Airin dikawal Golkar? Kami akan koordinasi dan sinkronisasi. Yang pasti kalau relawan udah bergerak, Pak Haji Ade dengan relawannya juga udah bergerak. Hari ini para partai-partai sudah sah mengusung kami, maka nanti kita akan komunikasikan, koordinasikan dan sinkronisasi dalam rangka pemenangan di tanggal 27 November. Penyanyi Krisdayanti bersama pasangannya Kresna Dewa resmi mendaftarkan diri menjadi calon wali kota, wakil wali kota Batu hari ini. Mantan istri Anak Mansyah tersebut juga sempat bernyanyi di hadapan komisioner KPUD Kota Batu usai menyerahkan berkas. Pasangan Krisdayanti Kresna Dewa berangkat ke kantor KPUD Kota Batu dengan menumpangi jeep terbuka pagi tadi. Tiba di kantor KPUD Kota Batu, KD Kresna disambut sejumlah kader PDIP dan sejumlah pengurus partai pengusung. Padamu negeri, kamu berjanji. Krisdayanti juga sempat menyanyi lagu Padamu Negeri di hadapan komisioner KPUD Kota Batu. Usai mendaftar, Krisdayanti menyatakan seluruh berkas pendaftarannya dinyatakan lolos dan lengkap. Alhamdulillah, proses kami tadi dari masuk ke dalam diterima dengan baik, disambut dengan baik, dan kami menyerahkan berkas-berkas termasuk visi misi, dan alhamdulillah setelah verifikasi semua diterima dengan baik, dan dari poin A sampai D tadi kami dinyatakan lolos dan lengkap. Sebelumnya, Krisdayanti sempat membuat heboh dengan mengundurkan diri dari pencalonannya beberapa jam setelah pengumuman rekomendasi oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pasangan KD Kresna diusung PDIP dan Nasdem, serta 9 partai non-parlemen. Selain KD Kresna, pemilihan wali kota Batu diikuti 2 pasangan lainnya, yakni pasangan Firhando Gumelar Rudi yang diusung Partai Golkar, PKS, PAN, dan Demokrat, serta pasangan Nurrohman Heli Suyanto yang diusung Partai Gerindra dan PKB.
Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda kembali di iNewsroom. Kita ke informasi lainnya, di mana pasangan Ahmad Riza Patria dan Marcel Widianto mundur dari pemilihan Wali Kota Tangerang Selatan 2024. Salah satu alasan mundurnya Riza Patria disebut karena peta koalisi pengusung berubah. Dinamika politik jelang Pilkada serentak 2024 kian memanas. Pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Tangerang Selatan, Ahmad Riza Patria Marcel Widianto, dikabarkan mundur dari pencalonannya di pemilihan kepala daerah Tangerang Selatan 2024. Kabar ini pun dibenarkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman. Meski tak menjelaskan secara detail alasan mundurnya Riza Patria, namun Habibur Rahman menyebut bahwa mundurnya seseorang dari pencalonan bisa terjadi karena sejumlah faktor, termasuk perubahan peta koalisi pengusung. Kalau toh Pak Riza Patria mundur sebagai Cawalkot Tangerang Selatan, ya, penyebabnya bisa macam-macam. Namanya pilkada itu kan terkait 3 hal, pertama koalisi, ya, lalu partai politik, terakhir calonnya sendiri, ya. Bisa karena perubahan komposisi koalisi, ya, mungkin bisa merubah hitung-hitungan, ya, lalu perubahan kebijakan di internal partai, para partai-partai pengusung, ataupun di si calon masing-masing. Apakah ada persoalan subjektif si calon, ya, karena tidak bisa juga partai politik memaksa kadernya atau memaksa siapapun maju kalau yang bersangkutan tidak berkenan untuk terus maju. Jika Riza Patria Marcel Widianto mundur dari Pilkada Tangerang Selatan, maka nantinya pertarungan Pilwalkot Tangsel menyisakan pasangan Ruhama Sinta yang didukung PKS dan Benyamin Daphni Pilar Saga yang diusung PDIP. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah menyatakan mundur, komika Marcel Widianto kini mengalihkan dukungannya kepada pasangan Benyamin Daphni dan Pilar Saga Ihsan. Hari ini saya mewakili Partai Gerindra dan juga Bang Riza Patria dan juga diri saya sendiri ingin menyatakan dukungan penuh kepada pasangan Benyamin Daphni dan juga Pilar. Saya secara pribadi ingin juga menyatakan bahwa dukungan kami ini dan kerja keras kami tidak akan dihentikan sampai hari ini. Kita akan terus berjuang untuk memenangkan Pak Benyamin Daphni dan juga Bapak Pilar. Posisi Anies Baswedan semakin berada di ujung tanduk. Pendaftaran Pramono Anung Rano Karno sekaligus mengunci peluang Anies untuk maju di Pilkada Jakarta. Anies menjadi satu-satunya calon yang hingga kini belum memiliki kendaraan politik untuk maju pilkada. Nasib politik Anies Baswedan berada di ujung tanduk pasca PDI Perjuangan mendukung Pramono Anung dan Rano Karno di Pilkada Jakarta. Meski sebelumnya Anies Baswedan digadang-gadang akan dipinang PDI Perjuangan bersama Rano Karno, namun rencana itu kandas saat Pramono Anung dan Rano Karno resmi mendaftar ke KPUD Jakarta. Pertanyaannya, bagaimana nasib Anies di Jakarta? Meski di ujung tanduk, Anies Baswedan masih punya harapan untuk maju dalam gelaran Pilkada Jakarta. Belakangan tersiar kabar Partai Kebangkitan Bangsa memberikan dukungannya pada Anies Baswedan. Namun, lagi-lagi kabar itu belum bisa dikonfirmasi karena Anies Baswedan belum mengetahui hal tersebut. Doakan biar semuanya berjalan lancar, Jakartanya maju, tenang, teduh, dan makin sejahtera. Pak, soal isu yang PKB itu benar nggak Pak? Yang bersurat ke Pak Anies itu Pak? Belum tahu kita. Belum tahu Pak. Pak, tapi Pak Anies tahu kepastian PDIP nggak jadi usulan Bapak dari kapan dan dari siapa Pak? Iya Pak. Belum tahu kita. Belum tahu Pak. Jadi belum tahu Pak. Iya. Ya. Siap. Makasih ya Pak. Jadi Pak. Jadi Pak. Waktu pendaftaran paslon di Pilkada Jakarta semakin sempit, sementara Ridwan Kamil Suswono dan Pramono Anung Rano Karno telah mendaftarkan diri ke KPUD Jakarta.
Jika tak keluar gelanggang, maka Anies Baswedan harus cepat melakukan manuver dan lobi-lobi politik agar dirinya mendapat kendaraan untuk ikut serta dalam Pilkada Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki waktu-waktu terakhir pendaftaran drama Pilkada 2024 masih terus terjadi. Mulai dari mundurnya Ahmad Riza Patria Marcel Widianto dari Pilwakot Tangsel, kolaborasi PDIP dan Golkar dalam mengusung Airin Rahmi Diani di Pilgub Banten, hingga tiba-tiba PDIP yang mencalonkan Pramono Anung Rano Karno untuk Pilgub Jakarta. Apa yang sebenarnya terjadi dalam Pilkada 2024 tahun ini? Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami politisi PDI Perjuangan, ada Putra Nababan dan pengamat politik Adi Praitno. Selamat malam Bapak-Bapak, apa kabarnya? Baik, selamat malam Mas. Ya, mungkin saya mau ke Bung Putra terlebih dahulu. Bung Putra, kita ke Pilkada Jakarta dulu. Sebenarnya apa nih yang membuat PDI Perjuangan ini mendadak mengusung Pramono? Mendadak Pramono ini kira-kira, kenapa? Saya rasa tidak ada skenario mendadak Mas Pramono Anung ya. Karena kita lihat Mas Pramono Anung ini kan sudah 4 kali jadi anggota DPR. Mas Pramono pernah menjadi Sekjen PDI Perjuangan, pernah menjadi pimpinan DPR, dan 2 periode menjadi sekretaris kabinet. Jadi kalau dilihat sebagai seorang calon gubernur ya mumpuni sekali, track recordnya panjang sekali, dan beliau adalah seorang kader. Nah, Mas Rano juga, Bang Rano juga sama. Bang Rano adalah pernah mimpin daerah dan sekarang bersama saya di Komisi 10 DPR RI. Jadi menurut saya ini adalah dua kombinasi kader terbaik kita yang juga sangat layak dan sangat cocok untuk diusung menjadi cagup dan cawagup DKI Jakarta gitu, DKJ saat ini. Nah, tentunya dalam konteks kalau wartawan bertanya kenapa beberapa waktu terakhir kami berkomunikasi politik dengan Pak Anies, kan kemudian kami menjawab juga kenapa tidak. PDI Perjuangan kan selama ini selalu didorong oleh banyak pengamat politik untuk selalu berkomunikasi, untuk terbuka, untuk inklusif ya. Kita biasa berkomunikasi dengan siapapun gitu ya. Artinya dengan Pak Anies yang sudah lama tidak ngobrol, kita ngobrol. Lalu kepada siapa kita mau komunikasi soal Jakarta kalau tidak bukan dengan tokoh-tokoh yang memang punya pengetahuan dan mumpuni soal Jakarta. Ini kan dalam komunikasi politik. Tapi kan bukan berarti orang berkomunikasi, orang bertemu, orang bersilaturahmi, langsung berarti itu diterjemahkan mengusung sebagai calon gubernur atau sebagai calon wagub. Itu kan jangan kita membatasi diri kreativitas kita pada itu dong. Ya kan, kalau bertemu harus dicalonkan kan enggak. Gitu ya. Jadi dan juga kenapa kader, kalau menurut saya budaya kader ini PDI Perjuangan paling konsisten ya mencalonkan kader-kadernya, dan kita punya banyak calon kok sebagai kader. Kemarin bahkan Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta mengatakan siapa calon wakilnya? Dia mengatakan saya, gitu kan. Saya itu jatah saya sebagai wakil gubernur. Nah, hal seperti ini kan menunjukkan bahwa PDI Perjuangan memang punya kesiapan untuk menjadi untuk mempersiapkan kader-kadernya. Termasuk kita lihat di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di beberapa daerah, saya lihat di kabupaten kota, banyak sekali teman-teman saya yang di DPR itu mereka maju jadi calon wakil gubernur di Sumatera Selatan, ada juga calon bupati dan lain sebagainya. Jadi menurut kita biasa-biasa aja. Dan juga kalau ditanya soal survei, PDI punya tradisi tidak mengutamakan survei gitu ya. Survei adalah satu hal yang penting, tapi kita tidak mengedepankan survei sebagai sesuatu yang perlu diikuti, seperti kerbau dicocok hidung, kemana ada survei kita ikut dan lain sebagainya. Enggak lah. Dulu Pak Ahok 2012 yang dipasangkan dengan Pak Jokowi, surveinya paling rendah kok. Di 2012 sangat rendah sekali. Kita nggak ada masalah. Mas Ganjar 2018 juga waktu itu atau yang pertama kali maju surveinya juga rendah, tapi karena kita percaya dengan kader, kita solid bergerak, kita percaya sama struktur kita, dan kita bisa menang di dalam pilkada ini. Dan begitu juga sekarang dengan Mas Pram dan Bang Rano, kita nggak ada keraguan kok. Ya, kita nggak ada keraguan terhadap dua sosok ini. Ya. Meski demikian juga fenomena ini menjadi kejutan juga tetap di tengah masyarakat. Mungkin saya mau nanya Bung Adi Praitno terlebih dahulu. Bung Adi, ini dalam sejarah mungkin baru pertama kali ini ya ada seorang calon dengan survei yang cukup tinggi, tapi akhirnya tidak jadi untuk dicalonkan gitu. Pendapatnya seperti apa, Bung Adi? Ya, ini juga mungkin dalam sejarah di Indonesia pertama kalinya ada calon yang kemudian tidak punya partai politik, Mas. Jadi kalau kita mau membaca pendulum politik, ada siklus yang berubah setiap 10 tahun. 10 tahun yang lalu mungkin elit-elit itu agak sedikit menjadikan suara-suara publik yang terikut melalui survei sebagai preferensi pilihan.
Makanya ketika muncul calon-calon yang dinilai punya elektabilitas tinggi, dia kemudian didorong oleh partai. Sekalipun misalnya dia bukan kader, sekalipun kadernya itu belum 50 karat. Itu dulu. Tapi di 2024 ini ada kecenderungan berubah. Bahwa yang menjadi faktor determinan yang bisa menentukan apakah seseorang itu bisa maju ataupun tidak, itu pada elit. Elit-elit partai lah yang kemudian bisa mengunci apakah orang, baik itu kader ataupun orang luar, bisa maju dalam sebuah kompetisi politik. Kalau Anies bagi saya nggak dapat tiket, bagi saya justru tidak aneh. Justru aneh itu kalau ada partai politik yang masih mau sama Anies Baswedan. Karena partai itu pasti mengorbankan kadernya yang sejak lama membangun partai, berkontribusi terhadap partai, tapi kemudian ditinggalkan. Anies ini bukan siapa-siapa, Mas, bagi PDIP. Bukan siapa-siapa juga bagi PKS. Bukan siapa-siapa juga bagi PKB dan Nasdem. Oleh karena itu, jangan dipaksa juga sebenarnya partai itu untuk mengusung Anies Baswedan yang sebenarnya tidak punya partai manapun. Kecuali Anies itu sudah kader PDIP, elektabilitasnya tinggi, tidak diusung mungkin. Publik dalam tanda kutip ya berhak untuk menuntut partainya untuk mengusung. Seperti halnya Ganjar Pranowo misalnya. Ganjar di partainya bukan elit dulu, tapi karena elektabilitasnya dinilai tinggi, Ganjarlah yang kemudian mendapatkan tiket. Artinya kalau saat itu dalam Pilpres 2019 misalnya atau 2024 ini rekomendasi PDIP tidak diberikan kepada Ganjar, pasti PDIP itu dikritik, dinilai tidak memperhatikan aspirasi-aspirasi yang muncul dari masyarakat. Oleh karena itu bagi saya jangan dipaksakan juga bahwa seakan-akan PDIP itu wajib hukumnya mendukung Anies Baswedan. Enggak ada cerita itu, Mas. Jangankan PDIP, sekelas PKS saja yang sudah lama dengan Anies Baswedan itu juga balik badan. Karena bagi PKS, Anies itu juga tidak terlampau memberikan barokah secara politik. Dalam Pilkada Jakarta 2024, dalam Pileg 2024. Ya. Kenaikan suara PKS cuma 2 kursi di Jakarta. Sebelumnya 16, 2024 ini 18. Itu tidak terlampau signifikan. Bahkan perolehan suara nasional di PKS itu cuma naik 3 dibandingkan periode sebelumnya. Jadi bagi PKS mengidentifikasi dengan Anies sekalipun, karena tidak terlampau signifikan, ini yang kemudian menjelaskan kenapa ketika PKS digoda oleh Kim bergabung. Ya. Oleh karena itu bagi saya, Mas, persoalan elektabilitas dan popularitas ke depan memang penting, tapi kalau tak ada partai yang tertarik untuk masuk, ya jadi dia akan menjadi wassalam karir politiknya. Baik. Bu Adi, meski demikian juga mungkin menurut Bung Adi tadi ini adalah hal yang wajar, meski demikian mungkin bagi masyarakat luas ini tetap menjadi hal yang mungkin kalau bahasa anak zaman sekarang shock begitu ya. Namun juga saya penasaran ini, mengapa akhirnya dalam PDIP ini akhirnya orang yang ada di dekat Pak Jokowi yang akhirnya dipilih. Namun jangan kemana-mana, kita akan lanjut dialog usai jeda yang berikut ini, tetaplah di Newsroom. Ada kembali di Newsroom pemirsa, kita ke informasi lainnya di mana usai mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur Jakarta, Pramono Anung mengaku siap untuk menjalankan tantangan dari Presiden Joko Widodo untuk turun ke 12 titik dalam sehari. Jadi saya maju betul-betul awalnya, terus terang Pak Ketua dan seluruh jajaran KPUD, nggak ada keinginan sama sekali. Dan saya membayangkan aja juga enggak. Tetapi sekali lagi saya kalau ditugaskan, saya akan fight. Dan saya sudah berjanji apa yang menjadi tantangan Bapak Jokowi kepada saya untuk turun 12 titik sehari, saya bilang, baik Pak, saya akan fight untuk titik 12 dan mungkin lebih dari itu. Karena waktu tidak terlalu lama. Ya, pemirsa, kita akan kembali berbincang dengan Putra Nababan yang merupakan politisi PDIP dan juga ada Adi Praitno yang merupakan pengamat politik terkait bagaimana pilkada di 2024 ini menuai banyak kejutan di tengah masyarakat. Bapak-bapak, saya kembali untuk membahas, tadi kita dengarkan bagaimana Pramono Anung tadi dalam speech ya setelah mendaftarkan diri ke KPU tadi mengatakan bagaimana dirinya tadi meminta izin kepada Presiden Joko Widodo. Mungkin saya mau ke Bung Adi Praitno terlebih dahulu melihat bagaimana ini PDIP akhirnya mengusung sosok yang dinilai memang dekat dengan Presiden Jokowi. Menurut Bung Adi sendiri seperti apa? Bagi saya soal Jokowi dan tidak Jokowi tidak terlampau penting. Saya justru ingin melihat dari segi PDIP. Jadi kalau PDIP tidak berkehendak Pramono Anung itu bisa maju, sekalipun Pramono itu dengan Jokowi, Jokowi nggak akan dapat tiket. Ahok juga dekat dengan Jokowi, semua orang tahu itu. Bahkan
sempat jadi pasangan dalam Pilgub Jakarta yang saya kira cukup luar biasa, saat itu mengalahkan petahana. Tapi Ahok pun juga tidak dapat tiket. Bagi saya ada preferensi politik personal yang saya kira dimiliki oleh Megawati Soekarno Putri sebagai veto player. Kenapa pada akhirnya nama Pramono Anung yang kemudian dipilih? Banyak faktor. Beliau itu adalah tokoh senior yang tentu saja diyakini mampu mengonsolidasi dan memaksimalkan mesin politik pemenangan, terutama mesin politik pemenangan PDIP di Jakarta. Yang kedua, mungkin juga di antara begitu banyak aspirasi soal ada keinginan yang ingin mengusung Anies, ada yang mengusung Ahok, dan seterusnya. Mungkin nama Pak Pramono Anung ini menjadi titik temu di antara sekian banyak aspirasi yang muncul di antara kawan-kawan PDIP. Tak mengherankan ketika daftar ke KPU, Ahok kan kelihatan cukup happy mengantarkan Pak Pram kan mendaftar sebagai salah satu kontestan di Jakarta. Ini menunjukkan betapa soliditas yang muncul di internal PDIP ketika Pramono Anung itu disusun. Jadi dalam konteks ini saya kira faktor bagaimana preferensi politik PDIP dan Megawati lah yang sebenarnya menjadi faktor dominan, bukan lagi faktor Jokowi. Apakah Jokowi akan mendukung Pramono Anung? Rasa-rasanya tidak, kecuali Jokowi mau hengkang dari Kimplas. Bukankah Kimplas ini memang sengaja dibentuk untuk mendukung jagoan-jagoan yang terafiliasi dengan Jokowi? Oleh karena itu bagi saya, sekalipun Pramono Anung misalnya punya hubungan baik dengan Jokowi, tidak bisa disimplifikasi bahwa misalnya Jokowi akan berdamai dengan PDIP, PDIP akan memaafkan Jokowi. Bagi saya nggak mungkin itu. Jadi ini yang harus dipikirkan secara umum, meski kalau kita membaca pembicaraan di X ya khususnya, memang inilah langkah canggih dari PDIP yang dipuji oleh banyak kalangan. Satu, PDIP itu tidak silau dengan kader eksternal seperti Anies Baswedan, sekalipun elektabilitasnya tinggi. Yang kedua, Pak Pramono ini dinilai tidak terlampau banyak resistensi. Dengan Prabowo baik, dengan Jokowi baik, dengan PDIP apalagi. Sehingga resistensi yang dikhawatirkan. Maaf saya harus potong. Ya, Bung Adi tadi menyatakan bahwa memang hubungan keduanya baik kepada PDIP maupun ke Pak Jokowi juga merupakan hubungan yang baik. Tapi ke Bung Putra terlebih dahulu, ini merupakan preferensi PDIP untuk mengusung Pramono Anung. Namun apakah artinya dengan sosok Pramono Anung yang memang hubungannya baik kepada baik PDIP dan juga Jokowi, ini menjadikan hubungan antara mungkin Bu Mega dan Pak Jokowi juga semakin membaik ke depannya? Iya, Mas, Pak Pramono Anung sebenarnya menunjukkan kepada kita semua sikap profesionalitas beliau. Biar bagaimanapun apapun, Pak Jokowi adalah atasan beliau selama 2 periode. Jadi setelah beliau mendapat penugasan dari Ibu Megawati, yang tentunya disampaikan adalah keluarganya, dan yang kedua adalah atasannya. Gitu ya. Jadi bukan meminta dukungan dari beliau, tapi untuk memberitahukan kepada Presiden bahwa ada penugasan seperti itu. Dan juga dalam konteks ini Presiden menyatakan menyetujui dan mendukung. Nah, kalaupun Presiden tidak mendukung, Pak Pramono maju terus gitu loh. Jadi ini tidak ada hubungan, ini sebenarnya lebih ke fatsun dan juga menunjukkan, mengajarkan pada kita semua bahwa kita profesional. Baik. Ya, terlepas dari apapun masalah politik dan segala macam, Pak Pramono bersikap profesional dalam hal ini. Baik, sayang sekali. Saya masih banyak ingin tahu terkait banyak kejutan sekali di Pilkada 2024 ini, namun sayangnya karena durasi kita harus cukupkan. Terima kasih banyak Mas Putra Nababan dari politisi PDIP dan juga ada Mas Adi Praitno, pengamat politik yang sudah bergabung pada hari ini. Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali.